Melanjutkan film series Green Arrow episode 9. Di awal film menampilkan seseorang yang sepertinya adalah seorang kalangan elit yang sedang menelpon di sebuah apartemen. Di saat dia sedang berdebat di telepon, tiba-tiba Green Arrow datang dan langsung memanahnya saat itu juga, tanpa kita diberitahu sebab dan alasannya. Lanjut di markas Oliver, di sana mereka sedang latihan main pedang-pedang. Namun seketika mereka terhenti dikarenakan si John sudah kelelahan. Mereka pun melakukan percakapan kecil, dan si John menyarankan dikarenakan beberapa hari ini si Oliver telah membunuh 3 orang, dia harus mencoba menikmati Natal bersama keluarganya. I wager you're on the nice column. Go home, Oliver. Kini Oliver berada di rumahnya dan dia bertemu dengan Thea. Oliver pun menyarankan untuk Thea mendekor ruang tamunya dengan hiasan-hiasan Natal. Namun Thea malas dikarenakan sibuk. Namun Thea menyampaikan bahwa di rumahnya kini sedang ramai dikarenakan ada acara makan malam dengan beberapa orang penting. Kini Oliver pun bergabung dengan orang-orang tersebut di meja makan. Nampak di sana ada Roy yang merupakan ayah dari Tommy dan dia merupakan kalangan elit korup. Di sana juga ada komisaris dari kepolisian yang bernama Dudo Cherno. Mereka pun membahas tentang Green Arrow dikarenakan eksistensinya kejahatan di Sterling City dalam 5 tahun ini sangatlah menurun. Namun Jenderal membantah dikarenakan itu karena program kepolisian yang membuat semua itu terjadi. Namun tiba-tiba Felicia menelpon kepada ayah tiri Oliver. Felicia pun menyampaikan bahwa buku yang kemarin itu adalah daftar-daftar nama kalangan elit yang merupakan target dari Oliver. Seketika itu pun dia kaget. Dan berpindah di ruang makan, tiba-tiba seorang anggota kepolisian menyampaikan ke komisaris bahwa Green Arrow beraksi lagi dan dia telah membunuh Adam Hunt di apartemennya. Seketika itu dia langsung bergegas ke TKP. Lalu Oliver pun juga pergi dan beralasan kalau anggota kontraktornya sedang ada masalah. Berpindah di TKP, di sana si detektif menjelaskan kronologi pembunuhan terhadap Adam. Dan dia pun mencurigai bahwa bukan Green Arrow yang membunuhnya, dikarenakan anak panahnya berwarna hitam. Lalu film pun dimulai. Kini di markas Oliver, di sana dia sedang memikirkan alasan siapa dan kenapa orang ini membunuh menggunakan ciri khasnya. Dan lalu Oliver pun akan tetap mencari tahu siapa orang yang telah menirunya dan ingin melaporkannya ke kepolisian, namun tentunya dengan cara yang keren, guys. Berpindah di markas kepolisian, si detektif pun mendapatkan paket dari seseorang. Saat dibuka ternyata itu adalah HP yang dikirimkan oleh Green Arrow. HP pun berdering dan Green Arrow pun langsung menyampaikan bahwa bukan dia yang membunuh Adam. Dan Green Arrow pun ingin meminta bukti anak panah untuk dia dapat melacak di mana orang tersebut membelinya. Berpindah di kantor ayah tiri Oliver. Di sana dia bertemu dengan Doc. Lalu ayah tiri Oliver pun berbasa-basi. Setelah selesai dia pun menjelaskan maksudnya ke Doc. Dia pun memperingati Doc bahwa bisa jadi dia akan menjadi target dari Green Arrow, dikarenakan namanya ada di dalam buku daftar yang terlibat dalam kejahatan kaum elit. Berpindah ke Oliver dan Thea yang sedang makan-makan di restoran andalannya. Di sana Oliver bertanya kepada Thea, mengapa tak merayakan Natal? Thea pun menjelaskan dia bersama ibunya tidak pernah merayakan Natal lagi setelah Oliver dan ayahnya menghilang. Lalu Oliver pun mengadakan pertemuan dadakan untuk membahas Natal dengan keluarganya. Namun seketika itu Thea dan ayahnya setuju dengan semua rencana tersebut. Lalu seketika Oliver flashback lagi saat-saat di pulau. Ternyata orang yang telah menangkap Oliver di episode sebelumnya kini telah menjadi tawanan. Lalu orang itu pun menjelaskan background dari pulau itu yang merupakan sebuah penjara untuk kriminal-kriminal yang sudah tidak dapat dipenjarakan di Cina. Dan dia ditugaskan untuk memindahkan para tahanan, namun ada kendala, dikarenakan lelaki yang telah menolong Oliver melakukan perlawanan terhadap militer. Lalu berpindah ke ibu Oliver yang sedang diam-diam ketemuan dengan Roy. Roy pun memperingati ibu Oliver bahwa ayah Oliver sudah mencampuri urusannya, dikarenakan Doc yang merupakan kaki tangannya. Roy pun mengancam bahwa dia akan membereskan ayah tiri Oliver jikalau ibu Oliver tidak memperingati suaminya. Lalu berpindah ke Nelson Rick yang tiba-tiba dipanah dari belakang yang berhasil mengenai jantungnya dan tewas di tempat. Sepertinya pelakunya bukan Green Arrow dikarenakan penampilannya yang berbeda. Lalu polisi datang dan melakukan penyidikan. Dan ajudan komisaris pun menyuruh si detektif untuk menutup-nutupi kasus ini dikarenakan takutnya masyarakat akan semakin resah dikarenakan ada 2 orang gila yang berkeliaran.
Seketika hal itu membuat si detektif dongkol, lalu menghubungi Oliver dan menyampaikan akan bekerja sama. Kini di markas Oliver sedang memeriksa anak panah dari sang peniru dan mendapatkan bahwa anak panah itu sudah dimodifikasi, yang berarti ada toko tempat untuk membelinya. This guy trying to frame you or call you up? Either way. Lalu Oliver ke tempat Feli yang merupakan orang IT atau hacker. Dia pun meminta bantuannya untuk mencari informasi tentang anak panah tersebut. Dan Feli menemukan bahwa ini buatan dari pabrik Sagittarius. Dan Feli mendapatkan alamat dari si pemesan panah tersebut. Lalu Oliver pergi dan sedikit menggoda Felicity. Kini Oliver datang ke alamat tersebut. Dia pun masuk ke dalam, yang merupakan sebuah jebakan yang hampir membunuhnya. Hampir saja film ini langsung tamat. Hehehe. Berpindah ke kediaman Oliver yang sedang merayakan Natal. Nampak di sana sebuah kerabatnya hadir dan juga pacar dari Thea. Mereka pun cukup bahagia dengan acara tersebut, namun tidak dengan ibu Oliver yang sedang galau dikarenakan masalahnya dengan Roy. Lalu, ibu Oliver pun berdebat dengan ayah tiri Oliver. Ternyata semua yang dilakukan oleh ayah tiri Oliver itu adalah semata-mata untuk membalaskan dendam atas kematian dari ayah kandung Oliver yang merupakan sahabatnya. Dan dia pun meyakinkan kepada ibu Oliver bahwa jangan khawatirkan dirinya, karena dia bakalan tetap selalu ada untuknya. Asik Lalu berpindah di kamar Thea yang kedapatan hampir mantap-mantap dengan pacarnya. Seketika dia pun berdebat dengan Thea yang tidak menyukai acara Natal itu karena ayahnya sudah tidak ada. Lalu si John pun datang dan memperlihatkan berita TV nasional bahwa si peniru kali ini menyandra beberapa orang untuk memancing Green Arrow menyerahkan diri. Police are on the scene, Oliver. Lalu kita flashback lagi saat dia di pulau. Di sana nampak si Yao Fei yang sedang berkelahi dengan anggota dari militer dan si Oliver yang sedang kabur. Namun tak berselang lama Yao Fei pun tertangkap. Lalu menampilkan siaran TV yang menghebohkan seluruh masyarakat tentang penyanderaan itu. Kini polisi pun sedang dipusingkan karena seluruh pintu masuk gudang tersebut telah dipasangkan bom merkuri yang sewaktu-waktu dapat meledak di saat ada getaran. Namun itu tidak berlaku terhadap Green Arrow yang menerobos masuk dengan berflying fox dan dengan mudahnya melepaskan para sandera. I'll handle him. Namun tiba-tiba si peniru muncul dan menjelaskan bahwa dia adalah orang suruhan dari bos yang anggotanya telah dibunuh sama Oliver. Lalu mereka pun saling usir-membusur. Nampak Oliver yang mulai terbantai, namun dia berhasil membalikan keadaan dan kabur. Dia pun kini terluka parah dan lalu meminta bantuan kepada si John dan Oliver pun pingsan. Dan kini Oliver telah sadarkan diri di rumah sakit. Lalu si John menjelaskan statusnya yang telah menderita pneumotoraks, 3 tulang rusuk patah dan gegar otak. Di sana hadir keluarga kecil Oliver yang sangat menyayanginya. Si John pun berbohong dikalau Oliver kecelakaan saat bersepeda. Well, Lalu kita diperlihatkan wajah dari sang peniru yang merupakan Roy, ayah dari Tommy yang melainkan pemimpin dari organisasi korup. Lalu nampak ayah tiri Oliver yang telah dilumpuhkan dan kita semua tahu bahwa itu adalah ulah dari si Roy. Dan di akhir episode nampak si Oliver yang kini mulai pulih. Dia pun merenungi kekalahannya, namun si John tetap memberikannya semangat. Dan Oliver pun beranggapan bahwa ternyata ada seorang yang lebih berbahaya dari dirinya. Dan dia berjanji akan menaklukkannya. Dan episode kali ini pun selesai. Oke guys, thanks selama ini tetap setia mendukung Mimin. Dan nantikan episode-episode berikutnya hanya di sini ya guys. See you next time and thank you.